3, 2, 1. Ya, selamat datang di episode gue lupa sebenarnya keberapa dari Geek Next Door Podcast. Podcast yang ngobrolin soal apapun tentang pop culture, terutama yang gue suka, bisa apapun tuh, komik, film, musik, apapun. Nah, di episode kali ini, seperti yang lo lihat di bawah, kita akan ngobrolin tentang Star Wars, tapi bukan Star Wars yang baru, Star Wars yang prequel. Karena kemarin itu sempat lumayan ramai, ada satu tweet gue lupa, intinya adalah dia nanya apa yang lu suka dari prequel gitu, defend your prequel gitu. Nah, gue nggak sendiri sekarang, gue ada 3 orang temen gue, 3-tiganya adalah fans Star Wars, dan 3-tiganya kayaknya suka. Gue jarang menemukan orang yang suka prequel. Nah itu di circle gue ya, terutama ya, gue jarang menemukan. Ini 3-tiganya nih, terutama yang satu, yang Andira tuh, dia adalah itu yang gue bilang pas gue quiz kemarin, dia adalah ketua umum Binkers Tangsel. Jadi dia apapun tentang Jar Jar Binks dia hatam lah udah gitu. Nah kita kenal satu ya. Ada Andira, ada Maul, ada Boim. Halo San, halo semuanya. Pembunuhan karakter. Openingnya Andira sekali lagi dapat ini ya. Openingnya Andira sekali lagi dapat gelas nih. Dapat gelar. Openingnya Binker sejati. Pembunuhan karakter. Enggak. Nah, iya tadi gue bilang 3 orang ini adalah yang gue tahu lumayan sering lah ngomongin Star Wars di timeline Twitter terutama ya. Andira gue tahu dia suka. Mau juga kemarin sempat gue tahu dia suka Star Wars karena akhir-akhir ini dia lagi nonton Clone Wars ya, series ya. Iya, terakhir kan. Season terakhir. Gue lagi ngulang ke season 2. Lo baru season 2? Iya, karena gue baru season 1, tapi gue kenapa? nontonnya yang correct viewing order. Jadi kan ada tuh. Jadi kalau yang lu nonton season 1, 2, 3, 4 itu kan nggak sesuai dengan timeline. Iya. Jadi ceritanya itu loncat-loncat tuh. Jadi orang bingung. Jadi si Star Wars itu ngasih kayak correct viewing order Clone Wars dari 1 sampai 7, gimana caranya lu nonton gitu. Nah, mumpung belum terlalu jauh nih, gue mau nanya Mas Shani sama Maul. Mumpung gue baru di season 2 episode awal-awal, mendingan gue kronologi order atau ikutan biasa aja? Shani. San, lu dulu deh San. Kalau gue sih kayaknya kronologi order, karena menurut gue ada kalau nggak salah ada beberapa karakter yang dari awal tiba-tiba mati, terus tiba-tiba loh kok dia ada lagi gitu atau gimana gitu. Terus mungkin lebih enak ngelihat. Gue sih baru nonton episode 1, ngulang lagi season 1 baru beberapa episode, dan gue ngelihat ceritanya lebih enak sih kalau misalnya lewat chronological itu. Iya. Kalau gimana lo? Sebenarnya kronologikal tuh lebih make sense karena kita kan secara timeline tuh terus gitu kan. Cuman kenapa Star Wars jadi bagus? Karena menurut gue Star Wars tuh karena munculnya 456 duluan. 6. Jadi kita udah terbiasa dengan surprise dan loh kok gini. Nah, gitu. Jadi menurut gue dua-duanya cara nonton oke lah. Tapi kalau mau ngelihat mindsetnya dari timeline, mendingan chronological. Cuman kalau pengen lihat kayak semacam surprise-nya, kayaknya lebih enak ya udah biarin aja nonton dari season 1 sampai 7 gitu. Sama seperti lo nonton movie-nya lah ya. Jadi lo mau nonton original dulu, prequel dulu, atau sequel dulu gitu ya. Sama kayak kemarin gua itu. Kalau gue nggak ngikut, series. Gue nggak nonton series. Mungkin karena gue itu agak males ya. Tapi kalau bener kata Maul juga, sensasinya tuh dua-duanya beda. Even gue ngejelasin ke temen aja, kalau lu nonton dari tahun rilis ya, lu 456, 123, 789 juga nggak masalah. Pun berurutan sama kayak spin-off-nya aja. Kemarin gara-gara gue maraton itu, gue tuh 123. Gue nggak langsung 456, gue di tengah-tengahnya spin-off sesuai dengan timeline. Jadi tuh kalau nggak salah tuh si Han Solo dulu, baru Rogue One. Nah baru habis itu 456 ya itu. Tapi kan menurut gue
ujung-ujungnya lu bakal terus googling, terus lu bakal nyari YouTube gitu. Jadi ujungnya lu bakal pengen secara tahu, terus pengen tahu lebih banyak gitu lah. Iya, pasti gitu juga. Jadinya pun gue lihat series, termasuk kayak, makanya kan gue juga suka kan nanya-nanya sama Shani kalau misalkan lagi kayak kemarin Mandalorian, dan pun pasti semua fans pasti akan mempertanyakan even game aja nih, ini kira-kira masuk waktu yang mana nih, kan kita menerka-nerka dong. Iya. Kayak sekarang gue lagi main Jedi Fallen Order aja kan juga, terus kayak tiba-tiba ada karakter di Jedi Fallen Order yang ternyata lah ini kan beneran ada di episode 3, terus gue kayak oh iya, terus kayak ya udahlah, jadi ya mungkin seenak itu. Ngomong-ngomong maraton, kan gue juga maraton ya akhirnya ya. Kemarin kan kita bikin ini loh, gue tuh sempat bikin tebak-tebakan Star Wars lah gitu di YouTube gue. Terus gue nonton tuh dari 1 sampai 9 lagi, termasuk 2 film itu. Dan gue mau nggak mau kan ya menonton Star Wars prequel gitu. Sementara gue adalah tadinya orang yang menganggap prequel itu ya tidak sebagus original lah gitu. Original dan tidak, gua masih suka sequel daripada prequel gitu. Tapi begitu pas gue nonton lagi kemarin gitu, it's not really that. Maksudnya enggak jelek sejelek yang gue pernah inget lah gitu. Terus masih bearable untuk gue tonton, masih akhirnya di umur gue sekarang ini kayak mengakui, oh ternyata episode 1 itu nggak bagus, nggak jelek amat gitu. The political postingnya yang banyak itu ternyata menarik gitu sebenarnya gitu. 1, 2, 3 tuh menurut gue berwarna, bahkan ya kalau gue komparasiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 tuh lebih dari isi cerita tuh cukup berwarna dan beda-beda. Even villainnya tuh menurut gue lebih banyak 1, 2, 3 dibandingin 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setuju aja lu deh. San, ini kita ngobrolnya bebas gitu atau di mode bebas. Oh, oke. Kirain kayak di lu bakal guide gitu, ada pertanyaan kayak bebas aja gitu ya. Enggak, bebas. Ini ngalor ngidul aja. Ya kalau gue sih villainnya tuh menurut gue 1, 2, 3 tuh lumayan banyak loh. Setiap episode tuh masih menerka-nerka, terus juga orangnya ya mau dibilang Sith Lord juga siapa. Awal pertama cuma Darth Maul beserta si ininya anak buahnya, ini mukanya jelek, Nat Gunray, bukan Viceroy. Nggak boleh gitu lo, nggak boleh jelek. Kasian ibunya. Body shaming lo. Pokoknya Viceroy. Kedua dengan ada Dooku. Terus juga Jango Fett yang dimana gua suka Boba Fett, terus ada origin Jango waktu Pikal bakalnya keren ya, dengan konsep clone trooper yang mungkin selanjutnya naik, dia berawal ya kayak kata tweetnya Maul juga ya, itu awal dari semuanya. Yang ketiga gue suka salah satu villain yang gue suka tuh General Grievous tuh, menurut gue keren sih. Grievous ya. Grievous tuh keren banget menurut gue. Apalagi pas keluar pedang 4 gitu. Sama batuk asma gitu kan. Keren. Batuk Samsu. Ngomong-ngomong soal Grievous itu, gue tuh sebenarnya sampai sekarang masih bertanya-tanya, dia ini sebenarnya hybrid kayak pure droid atau sebenarnya dia tuh agak kayak cyborg gitu, masih ada makhluk kayak gitu di dalamnya. Itu tuh gue belum terjawab tuh, gue udah beberapa nyari gitu. Si Grievous itu tuh sebenarnya awalnya tuh apa sih gitu, kenapa tiba-tiba dia sampai sedahsyat itu, kan dia selalu lolos kan, nggak pernah sampai akhirnya, dia selalu pergi-pergian terus gitu, ditangkap dia lolos, tangkap dia lolos, kayak gitu terus. Makanya ini orang spesial juga, terus dia mengkolek semua lightsaber Jedi yang dimatiin lah gitu sama dia kan, soalnya di periode Clone Wars itu kan ada sekitar 10.000 Jedi kan sebenarnya kan, atau 1.000 Jedi lah kasarnya gitu. Hebat juga itu orang kayak bulan. Dia tuh ibarat ini tuh nggak, kayak bounty hunter tapi passionnya Jedi gitu. Sambil pedang muter-muter gitu kan. Iya, gitu. Iya. Tapi gue emang sih lu bilang ya tadi soal si episode 1 gitu, kalau ngomongin si movie ya, itu sebenarnya kalau kita
gue nonton berkali-kali to be honest ya si prequel ini. Jadi emang paling politiknya paling kelihatan tuh, apalagi sekarang kita udah lumayan lah ya gitu, udah ngerti lah soal segala macamnya gitu. Mungkin pas dulu kayak masih SMA atau apa gitu, apa sih nih gitu kan. Cuman sekarang pas gue lihat lagi kayak ini tuh bener-bener Chef Palpatine tuh bener-bener pintar gitu kan, secara politician, evil tuh bener-bener diatur semua, gimana ngeplotin orangnya, gini. Nah itu sih yang menurut gue kenapa prequel tuh bisa menurut gue bagus gitu. Gue makanya ngasih kredit karena itu gitu, karena sama dia tuh orkestra segimana bisanya gitu, dia nge-grooming Anakin, terus dia nge-grooming dia ada Dooku dulu sebelum jadi Anakin, terus dia punya Maul dulu gitu kan di awal gitu kan. Nah itu sih menurut gue yang benar-benar sangat complicated gitu, dan akhirnya ditutup dengan episode 3 yang klimaks seperti itu gitu kan. Jadi wah gila sih ini prequel gitu sih menurut gue ya. Gue tuh lupa episode 3 terakhir itu kayak gimana, pasti tonton lagi sih kayaknya. Nah, itu Dir. Jadi menurut gua lu harus coba connectin antara episode 3 sama si Clone Wars. Itu tuh menurut gua Clone Wars season 7 ya. Gue di sini karena gue pakai VPN aja, jadi bisa pakai Disney Plus gitu kan. Iya. Tapi di YouTube sebenarnya banyak kayak semacam adalah orang review sama picisan irisan-irisan episodenya gitu ya. Itu tuh dia punya di episode terakhir bener-bener antara animasi sama episode 3 pas mau terakhirnya Revenge of the Sith tuh yang akhirnya si siapa namanya si Anakin pergi ke Coruscant sama si nyelamatin si Palpatine kan sebelum dia turn back. Itu tuh bener-bener berbarengan Tundir. Jadi Ahsoka sama si Darth Maul berantem di Mandalore, si Obi-Wan sama si Anakin pergi ke Coruscant. Nah, itu tuh timeline-nya benar-benar persis. Dan di saat si Palpatine si Obi-Wan bilang dia mau ke Utapau kan, dia bilang dia ke Utapau, terus si Anakin ke Coruscant, Ahsoka tetap di Mandalore. Nah, dia bilang akhirnya execute Order 66. Nah, itu tuh di situ tuh wah, itu tuh parah sih. Itu bener-bener parah. Dan gue bisa lihat di Clone Wars itu dari season 1 sampai season 7 itu benar-benar cerita dan sinematografinya dan sinematik itu benar-benar kelihatan gitu. Jadi kayak di saat si Maul sama Ahsoka berantem, udah gitu si Anakin pergi dan batalion 501-nya Elite itu kan. Nah, itu semuanya dijelasin di Clone Wars. Jadi menurut gue justru si animated series itu melengkapi si movie 1, 2, 3. Jadi ya disitulah bagusnya lah gitu. Oke. Nah kalau gue sih terus terang memori gue sama Phantom Menace itu cukup kuat. Jadi gue besar nonton 4, 5, 6 itu nonton di Laserdisc atau di mana ya, gue lupa lah ya. Gue nggak ngalamin bioskop lah ya. Tapi Phantom Menace itu gue inget banget tahun 99 ya. 99 itu gue lagi merantau, kuliah di Australia, terus ada Phantom Menace keluar, terus teman gue tiba-tiba rebutan tiket dong, pre-sale segala macam. Terus teman gue, kita dapat nih satu show sebelum premier global premier. Jadi yang kayak lu masuk bioskop mesti gak boleh foto, gak boleh cerita, no spoiler, bla 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 gitu. Nah itu gue ngalamin Star Wars Phantom Menace itu di bioskop. Jadi itu salah satu wow factor-nya si trilogi awal ini. Dan yang gue suka nih, gue highlight ya dari 1, 2, 3 yang gue suka. Satu adalah Naboo Fighter, design production design di episode 1 itu gue suka banget. Karena separatis sama itu kelihatan teknologinya walaupun kayaknya kok lebih advance di episode 1 daripada 4, 5, 6 ya gitu. Kostumnya Naboo. Orang-orang bener. Terus habis itu Naboo Fighter itu terlihat lebih modern daripada X-Wing, ya kan? Jadi kayak gini, jadi kayak ngelihat Wakanda lawan dunia asli gitu. Wakanda kan lebih advance gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Terus habis itu gue suka ada Darth Maul karakter dan gue termasuk yang menyayangkan kok mati sih di episode 1 gitu. Terbelah sih di episode 1. Terbelah. Terus habis itu di 2 itu gue suka si Roger.
Pod Racer dulu, Pod Racer. Satu. Pod Racer itu penyelamat episode 1. Sorry Im. Benar dong. Iya benar. Terus 2, gue nggak suka Count Dooku, tapi gue suka duelnya Count Dooku lawan Yoda. Itu pertama kali Yoda lo ngeliat, anjrit, nih Jedi Master lincah banget ya, ternyata ya. Gitu. Lompat muter-muter. Asli, banyak ibaratnya banyakan jurusnya daripada mukul ya gitu kan. Ibarat kayak silat tuh begini-gini banyak. Kalau yang 3 itu gue lebih suka karena ya itu Grievous sama Order 66. Cuman kenapa trilogi semakin berarti? Satu, karena gue nonton langsung episode 1 di bioskop. Kedua, gue baca buku yang Karen Traviss Order 66. Iya. Walau itu canon nggak sih? Canon. Sekarang itu canon ya. Jadi canon. Itu Order 66 itu ada 3 buku, itu bikin gua menyelami si episode 3. Plus satu lagi yang gua suka yaitu yang Rise of Dark Lord atau apa yang tentang apa yang terjadi sama Anakin setelah Mustafar yang ditolongin, ya kan? Dipungut terus habis itu yang awal Palpatine sama Darth Vader ya? Iya, Palpatine sama Darth Vader. Sebelum pas lagi jadi Darth Vader. Jadi ada bukunya tuh, novel, gue lupa yang mana yang nulisnya. Iya. Tapi itu awal-awal ketika ibarat lo melek, tapi lo di badan Darth Vader. Nah itu bikin gue gila nih kalau di antara 3 sama 4 ada 1 episode lagi, itu bakal gila sih. Nah itu kenangan gue di 1, 2, 3 adalah gue benci banget sama political load-nya. Karena buat orang agak susah dicerna gitu. Betul, memang ya. Iya kan? Nggak seringan 456. Tadinya 456 yang gue rasa kayak berat, ternyata nggak seberat itu dibanding 1, 2, 3 gitu. Yes, ya. Itu kalau gue sih gitu. Soalnya kalau gue sih setuju ya, tapi bener kata Maul, setelah akhirnya kita berumur, udah mulai isu-isu sosial, isu-isu sosial politik mulai kena. Pas ya gue merasa 1, 2, 3 ya memang sangat politikal, dan 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuh cuman hore-hore teriak rebel, teriak merdeka gitu-gitu doang. Yang 1, 2, 3 tuh benar-benar 1, 2, 3 tuh ngumpet-ngumpetnya maju mundur. Dan kalau sering dilihat tuh gue tuh suka adalah perkembangan si Hayden Christensen-nya itu tuh, si Anakin dari kecil sampai ke akhirnya mau jadi Darth Vader tuh mukanya makin anyep minta ditampol. Mukanya terus ininya jambang Padawan. Awalnya kan tengil bocah gitu. Terus awalnya gue juga aneh. Anjir, bocah ngapain Natalie Portman, kan timpang jauh dong. Udah bisa browsing, ternyata di setnya umurnya udah gue percaya. Tapi sorry Im, gue potong Im. Ini for the defense of Anakin ya, karena menurut gua Anakin masuk ke top 3 best karakternya Star Wars buat gua ya. Iya, benar. Jadi si Anakin itu pas di Phantom Menace itu kan umurnya tuh 9 tahun kan. Sementara si Padme Amidala itu 14 tahun. Jadi emang dia tuh lebih muda lah sebenarnya kan. Muda 5 tahun gitu. Tapi gue setuju sama lo. Lo bilang dari 1 tuh ini masih bocah banget kan, ingusan gitu, tapi dia udah jago pod racer gitu kan. Terus dari itu pindah ke episode 2 yang udah kayak wah anjing tengil-tengil teenager gitu kan. Terus yang udah episode 3 tuh udah bener wah anjir ambisius kayak gitu. Sebenarnya emosi itu, apalagi pas gue kemarin maraton, anjir tuh yang pas ketiga lu udah bucin terus tiba-tiba emosional. Wah, gue bilang udah tuh gue bilang wajar sih sampai ya kutipannya Yoda yang yang hate to anger yang itu tuh benar-benar gue gila nih, sekeren itu sampai ya ke baju sampai ke matanya itu kan make up-nya makin mau ke Darth Vader tuh dia semakin hitam, semakin kelam itu dia menurut gua. Dan ya sayangnya dia kan hilang di telan bumi tuh si Hayden, terakhir Jumper udah gak ada lagi. Iya, terakhir Jumper tuh gue nonton dia di bioskop tuh. Benar. Itu ada apa namanya? Ada rumor waktu itu kan mau muncul di 9 kan, tapi nggak jadi. Itu suara jadinya. Di 9 cuma suara. Ngomong Anakin, gue tuh jadi kepikiran 3 episode itu adalah perjalanan Anakin mencari sosok bapak sebenarnya. Iya.
Daddy's issue. Episode 1 begitu Qui-Gon datang, dia ngelihat Qui-Gon sebagai sosok bapak nih. Dia diajak, oke, mau izinnya ditinggal. Episode kedua, Qui-Gon nggak ada kan. Sementara dia kehilangan sosok bapak, di mana Obi-Wan itu nggak bisa jadi sosok bapak. Obi-Wan itu adalah sosok dari kakak, gitu kan. Akhirnya di episode 3 mau jadi bapak. dia ketemu sama Palpatine. Waduh, Halo? Kena force shock. Iya. Sadi kena force shock. apa buat di Mati. gitu. Jadi itu tuh San. ya. Cuman lu doang nih San yang legek-legek. Sadi kena force shock. Chan. Mati. Ya. Mati ya? Iya, itu disensor berarti semua tuh barusan sama Disney. Sama Disney. Lu nggak boleh ngomong gitu katanya. Nggak boleh ngomongin bapak. Coba diulang ya. Yang tadi. Dari mana? Dari mana Sampai tuh? Episode 3. Bu. Ya. Oh iya, makanya terakhir tuh episode 3 tuh kan akhirnya si Anakin kan menemukan sosok bapak yang dia cari dari episode 1 sampai 3 kan. Gimana dia ternyata di Jedi Council dia diangkat tapi dia nggak percaya gitu. Apa nggak dipercaya jadi master. Jadi master gitu, kan? Ya. Tapi bener sih San, sama Boim juga tadi si Anakin tuh emang jadi dari spotlight kan di 1, 2, 3 ya. Cuman menurut gue memang masih banyak missing piece yang sebenarnya kan ini tuh dia orang kan sebenarnya cikal bakal dari Darth Vader gitu kan. Cuman kenapa gue rasa kok role-nya belum sesignifikan itu gitu pas kalau gue lihat gitu. Tapi ternyata itu dijawab sama komik sama animated series gitu. Jadi setelah gue baca komiknya, terus udah gitu gue nonton si Clone Wars, itu semakin ngelihat bahwa sosok Anakin tuh emang super power gitu. Terus gue juga akhirnya kan nge-YouTube gitu kan nontonin Anakin explain apalah bla 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 bla. Tapi emang dia tuh sangat super power sih. Jadi kayak dia tuh istilahnya cuman Jedi yang deserve the elite battalion yang dipimpin sama si Rex gitu kan, si Clone Wars yang itu kan dia cuman dia sebenarnya yang punya dedicated battalion tuh. Terus udah gitu dia juga cuman dia doang yang ngehajar Jedi Temple gitu kan. Semua youngling, semua Padawan mati gitu kan sama dia kan di akhir kan. Jadi segitu bombastisnya lah kasarnya, makanya si Palpatine ngelihat Anakin tuh kayak emang nih orang emang the next future of my apprentice gitu kan ya, jadi emang keren sih. Itu semua gara-gara sakit hati ya. Betul. Iya. Tapi ini ada satu yang sampai saat ini gue emang nggak nyari dan gue butuh penjelasan di sini. Mungkin orang-orang juga pada penjelasan. Ada missing link di 1, 2, 3 dan masih banyak pertanyaan ini setiap kali orang yang mau nonton Star Wars 1, 2, 3 selalu nanya ini ke gue. Bapaknya Anakin itu siapa? Nah, apakah dengan teori dia adalah midi-chlorian tingkat tinggi dan siapa nama ibunya? Shmi itu hamil tanpa bapak, apakah itu yang mau kita terima gitu aja atau kayak gimana gitu? Mohon dijelaskan gitu. Shmi itu kayak Maryam, mohon maaf yang ngomong. Itu dia. Sebenarnya tadi gue mau ngomong itu. Sebenarnya Anakin itu adalah, maaf ya, Space Jesus gitu kan sebenarnya. Iya. Apakah memang sengaja jadi seperti itu atau ada cerita di balik itu? Gue nggak tahu sih, gue ngelihat beberapa kayak ini legend bilang katanya sebenarnya emang si Palpatine sama Darth Plagueis itu ngasih kayak semacam force gitu ke Shmi gitu, jadi di saat itu jadi akhirnya embrio jadi hamil kayak gitu sih, jadi dari jarak jauh. Siapa sama siapa? Si Darth Plagueis si masternya si Palpatine, mereka itu istilahnya emang lagi nyari apprentice kan gitu setelah karena Plagueis tuh sadar bahwa dia bakal dibunuh sama Palpatine at the end gitu, jadi istilahnya gimana caranya nih gue mesti cari penerus kayak gitu. Nah akhirnya dia kayak ngasih kayak semacam force
dari jarak jauh ke seorang ke seorang Smila gitu. Akhirnya dia gitu. Itu sih kata legend. Cuman gue nggak tahu karena kayaknya nggak ada canon yang bilang asalnya dari mana sih gitu sih. Kalau nurutin canon ya, Dir. Akan menarik sih misalnya ada teori tertentu. Loh, Shani kemana? Ada. Bentar. Ada. Santai. Terusin. Oke, tapi yang namanya ya udah kita terima aja faktanya bahwa midichlorian itu adalah bapaknya dan ibunya itu walaupun ada kemungkinan Shmi bohong ya, padahal sebenarnya ada bapaknya juga gitu ya. Bisa jadi. Ada ya kemungkinan itu ya. Itu karena kan Tatooine kan rush gitu kan planetnya kan. Outer Rim tuh kan istilahnya segala macam ada gitu kan. Iya, lu maghrib udah harus di rumah kalau di Tatooine. Benar. Kalau masih kelayapan bahaya kan gitu. Iya, bahaya. Daripada jadi budak kan. Itu dia apa yang terjadi sama Annie dan Watu. Iya benar. Jadi anak bengkel. Jabut busi, tapi ya kalau balik lagi si ceritanya si Anakin sih memang kalau balik lagi ke prequel, kalau gue saya tetap bilang gue itu di antara semua cerita-cerita 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 itu cukup berwarna karena banyak ini ya, pod racer itu juga porsinya lumayan besar meskipun kalau di 8 mau coba dibikin kanti bright ya. Itu di 8 kan itu kan mau dibikin cerita sampingan ternyata kayaknya nggak signifikan, tapi yang di satu tuh sangat seneng banget waktu lihat pod racer sih, kayaknya anjir ini aneh banget. Ibarat game sih ya, pod racer buat Phantom Menace itu kayak side mission yang menghadiahkan lu pedang yang overpower. Iya. Itu kan dan side mission doang, cuman penting gitu. Iya, tapi penting. Ya terus ya paling sih kalau gue selalu bilang ya Qui-Gon Jinn tuh sayang banget, tapi ya bagus banget menurut gue. Sayang banget karena kan originnya dia kan dia bilang juga Grey Jedi kan. Iya benar. Dan sekali-sekalinya lain Grey Jedi ya. Nggak terlalu di-explore ya. Iya, nggak terlalu di-explore. Padahal bilangnya dia. Ya, ada ceritanya tentang si Qui-Gon di canon juga, tapi di komik Ya, nah, itu The Master and the Apprentice itu prequelnya episode 1 tuh, ceritanya ngejelasin kenapa si Qui-Gon sama si Obi-Wan tuh cocok lah kasarnya gitu, dan dia pergi ke ini lain. Itu lumayan menarik sih. Itu tapi gue 1, 2, 3 ya menarik sih karena ya balik lagi cukup berwarna ya hebring aja sih gue nontonnya sih. Hebring habis. Ini itu kan buat nambahin bikin IMDb-nya Liam Neeson agak sedikit berwarna ya. Dia mati di situ. Biasanya kan dia menang mulu. Biasanya enggak ya. Biasanya susah dimatiin sama dia. Itu dia. Oh, sama satu fight yang gua nggak bisa lupa adalah ketika semua Jedi turun. Itu Battle of Geonosis. Geonosis. Dua. Walaupun sebelumnya agak menggelikan ya. Lo kalau nonton lagi nih, lo perhatiin detail ini dan gue selalu ini miss banget nih continuity-nya. Ketika yang di Padme, terus ada Anakin sama siapa yang diikat di tengah? Ya, dia berdua doang ya? Obi-Wan kan diikat di tiang, terus masing-masing lagi mencoba gerak, habis itu ada momen di mana si Padme-nya manjat. Ya kan? Waktu itu sebelum scene manjat, si Anakin masih nengok ke kanan, lurus matanya. Terus habis itu dia ganti scene, Padme naik, habis itu nengoknya langsung ke atas. Kok tahu dia udah manjat ke atas ya? Force. Feeling. Karena midichloriannya lebih dari 20.000 ya, Im ya. Iya, midichlorian lebih dari 20.000. Itu paling gue inget. Tapi ya 1, 2, 3 yang gue senangnya itu karena dia Jedi-nya banyak. Jadinya tuh gue suka aja. 4, 5, 6. Memang kan 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan Lucas bilang kan emang prequel ini kan memperlihatkan
masa-masa keemasan Jedi kan. Betul. Semuanya brand new, semuanya apa gitu. 456 kan emang udah dapat busuk-busuknya doang gitu kan. Kayak Millennium Falcon ya rongsok gitu kan, terus yang Tatooine-nya. Tapi itu gitu. Ngomong-ngomong soal masa keemasan Jedi ya, tapi emang ada satu hal yang sebenarnya agak di point out sama si Clone Wars animated series. Jadi kenapa si Ahsoka Tano akhirnya leave the Jedi Order kan? Dia juga merasa bahwa dan kenapa akhirnya Jedi Order tuh terlalu segitunya di politik kasarnya gitu kan. Nah, karena kan sebenarnya si Jedi itu kan peacekeeper all the galaxy lah kasarnya. Dia nggak boleh ada intervensi di pemerintahan dan segala macam kan. Cuman memang gue lihat tuh kenapa emang keren banget sih, kayak ada setiap battle tuh pasti generalnya pasti Jedi gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya yang di point out sama beberapa Padawan, salah satunya si Ahsoka gitu. Kenapa gue ngerasa ini bukan seperti Jedi yang seharusnya, which is jadi peacekeeper dan nggak boleh punya intervensi. Makanya dia akhirnya cabut dari si Jedi Order kan. Kayak gitu. Sebenarnya itu juga sebenarnya yang kenapa gue rasa gue ngasih kredit lagi sama Clone Wars gitu, karena gue ngeliat kayak di sini tuh ada missing piece yang benar-benar dilengkapin gitu sama si animated series. Kalau gue sih ngeliatnya gitu sih. Jedi yang korupsi ya. Jedi yang terlalu pengen mengatur, politis. pengen eksis gitu kan. Iya. Jedi pansos. Tapi justru mungkin itu yang jadi anchor-nya. Kenapa akhirnya jadi ada Last Jedi, which is Luke akhirnya sama Leia ya akhirnya punya story kan sampai ke belakang-belakang, mungkin karena itu juga kan. Iya. Tapi jadi apakah mungkin gara-gara 1, 2, 3 ini terasa kurang lengkap makanya dibuat Clone Wars series? Bisa jadi, gue yakin karena itu juga sih, benar. Ya. Karena atau mungkin dari sananya udah di-set gitu kali. Iya. Ya mungkin gapnya kan kalau bilang aja ya. Kalau dibilang bahkan kalau kayak Mawar bilang series juga 789 456 itu gapnya tuh kayaknya nggak terlalu jauh. Kalau 1, 2, 3 kan kayaknya Clone Wars tuh ada di antara 2 atau 3 kan, kalau nggak salah 3 ke 4 kan, jadi agak 2 ke 3 jadi lumayan, meskipun ceritanya kalau gue belum nonton semuanya, jadi kalau ngelihatnya itu karena dia udah ada figur-figur yang bisa jadi cerita sendiri, Order 66, terus juga ada Clone Wars sendiri, terus juga ada, karena memang kalau dibalik lagi tuh dia selalu mentioning Clone Wars, selalu mentioning yang baik di game, baik di 456 selalu nyebut-nyebutin, jadinya menurut gue ya sampai segitunya cuman ya kayak kita waktu itu heboh nonton Rogue One aja tuh kan cuman modal dari scroll 1 paragraf doang jadi 1 film kan. Nah ini si Clone Wars itu ya dari satu pasukan aja sama 1 waktu yang sebenarnya mungkin tidak terlalu lama, tapi sama dia bisa jadi kayak semacam satu cerita gede lagi. Soalnya menurut gua Clone Wars itu tuh nggak bukan soal animated series ya, maksudnya sebuah event Clone Wars itu kan 4 tahun kan, dan itu tuh perang yang nggak pernah berhenti di semua galaksi, di semua planet kan. Jadi menurut gue itu tuh kayak semacam, dan akhirnya endingnya di mana yang tadinya Republic itu menjadi Galactic Empire kan. Jadi itu kayak turning point di saat semuanya tuh di reset menjadi 0 gitu kan. Dan itu akhirnya 19 tahun Darth Vader berkuasa sampai Palpatine, sampai akhirnya New Hope datang, which is the Battle of Yavin kan, Death Star hancur. Itu tuh selama itu kan gitu. Jadi emang menurut gue tuh itu tuh emang harus ditambah resepnya tuh harus ditambah lagi, kayak masih banyak yang bisa diolah-olah kan. Iya, cuman kalau menurut gue sih kayaknya ya, nggak tahu ini my personal opinion, kayaknya untuk si prequel dengan adanya Star Wars, Rebels, Clone Wars itu kayaknya dan beberapa komik kayaknya udah cukup. Yang menurut gue agak missing tuh sebenarnya dari 6 ke 7. Karena menurut gue dari 6 ke 7 itu gapnya juga panjang. Karena terakhirnya kan mereka menang sangat happy ending. Iya, sangat happy ending kayak Battle of Endor, hore-hore dan segala macam. Terus ujung-ujungnya kita disuguhkan oleh tiba-tiba ada Rey. Iya kan, tiba-tiba ada Rey, terus tiba-tiba ada Kylo udah turn jadi dark side gitu kan. Terus what happened in between? Nah, itu yang sebenarnya belum terjawab secara canon kalau menurut gua. Itu novelnya ada belum gua baca lagi. Ya ada, cuman maksudnya enggak se-rich dan enggak se-rich yang sekarang ada di Clone Wars dan Rebels menurut gua, yang ada di prequel gitu sih. Knights of Ren sih gua penasaran. Masa gitu doang gitu ya. Bukan ternyata bukan.
pas gue browsing ternyata itu bukan Night of Ren. Oh iya? Bukan. Kalau lu baca Wikipedia, kayaknya dia nggak nyebutin itu sebagai Night of Ren. Yang tapi kalau di komik kan ada tuh, di komik yang Kylo. Nah itu sebenarnya beberapa dari mereka kan memang Night of Ren kan di Ren sebelum si Kylo gitu kan. Kan Kylo Ren kan mengambil mantel Rennya dari si orang ini gitu kan. Kalau nggak salah kan. Tapi kalau gue pas buka si Wikipedia, mereka nggak disebut sebagai yang ngejagain Palpatine di Exegol kan. Yang nggak salah tuh. Iya. Ya benar, yang ngejagain Palpatine di Exegol. Nah itu tuh. Tamat. Balik 1, 2, 3 bentar lagi ya, habis ini ya. Nah itu baru itu kalau gua sih kalau balik ke 1, 2, 3 sih lebih sangat berwarna dan ya memang banyak orangnya, banyak karakternya, banyak villainnya ya. Gua mau nanya sama Andir soal Jar Jar. Lu kenapa bisa sampai disebut sebagai ambassador of Jar Jar, Dir? Gak ada. Itu pembunuhan karakter, gila. Misa like it. Waduh. Gua nggak ngerti kenapa harus ada spesies itu ya. Satu, yang kedua kenapa harus perwakilannya Jar Jar. Itu aja ya. Ya Gungan itu menurut gua Gungan tuh ganggu. Tapi guna loh. Apaan? Di battle pertama kan lumayan dia pakai Battle of Naboo kan. Battle of Naboo keren. Iya, Battle of Naboo tuh sebenarnya kan antara lu tinggal matiin switch aja di atas kan. Iya kan semuanya andai. Dan si Gungan ini dengan perlu banget sih gua jelasin, nggak penting juga itu kan. Itu battle paling nggak penting di sejarah Star Wars kalau menurut gua. Battle of Naboo ya. Iya, Battle of Naboo. Tapi pesawatnya si itu siapa? Naboo yang selain fighter yang di laut. Chrome yang warnanya chrome. Oh iya, yang dipakai sama Padme yang rusak gitu dia mendarat di Palpatine. Nubian. Itu keren. Dan keren. Gua ngerasa 1, 2, 3 itu ada agak sedikit kedesperatannya si George Lucas mendatangkan Samuel L. Jackson. Terus kemudian dan gua suka dia Konduku, dan ini ada siapa tuh yang main yang jadi ininya Padme Amidala wakilnya. Oh iya, Keira Knightley. Iya kan, Keira Knightley itu satu American, satu British gitu, kayak kok mirip ya ternyata ya gitu. Itu jadi Easter egg sendiri sih buat 1, 2, 3. Ya oke. Ya benar. Cuma kalau battle sendiri lah ya lumayan ada kemajuan ya. Kalau kayak maksud gue di 1, 2, 3 tuh gue lumayan suka ya, meskipun battle paling keren sih menurut gue sih 8 ya. Rey bersama Praetorian. Wah, itu visually pleasing banget. Ya itu mungkin setelah karena teknologi karena teknologi. Tapi udah itu udah pasti sih. Tapi 1, 2, 3 pas satu si Qui-Gon berantem versus Maul tuh menurut gua keren banget sih. Sampai gini, ya itu keren. Tapi coba lu sampai lu lihat di Clone Wars season 7 yang Maul sama Ahsoka. Lu ntar kalau nonton sampai situ, itu kacau sih. Gue masih mikir itu tuh kayak gue nonton Spider-Man-nya si Miles Morales. Kayak animasi bisa sampai segitu bagusnya gitu. Gue sampai mikir ke situ tuh ada sinematik lah, udah gitu ada back sound, udah gitu kayak back soundnya Order 66 itu ada di Clone Wars, itu kayak anjing keren sih. Iya. Itu satu karakter yang selama ini pengen gue gali sebenarnya. Ahsoka Tano tuh salah satu karakter yang di trilogi prequel atau apapun kan nggak terlalu dijelasin ya. Benar. Ya, tapi di universe Star Wars dia kuat gitu. Iya. Kuat. Iya. Daripada capek-capek ngejelasin ini kan. Apa? Pimpinan macam apa tuh? Mendingan jelasin Ahsoka Tano. Iya. Gue pertama kali ketemu Ahsoka Tano itu di Star Wars Clone Wars yang movie. Oh ya, Clone Wars movie. Ya, yang seperti ini kan. Yang itu pertama nyebelin. Nah, itu nyebelin.
episode 0 itu. Kayak gua mestinya nonton itu dulu ya, baru nonton series ya? Yes, ya, itu karena episode 0-nya. Kasarnya itu episode pertama di saat dia tiba-tiba datang kucluk nih bocah siapa, udah gitu dia bilang gua padawannya Anakin. Hah? Siapa yang nyuruh lo gitu kan? Itu Yoda yang nyuruh gua gitu kasarnya itu dari situ. Cuman di situ juga kan lama tuh dari episode 0 sampai ke episode 7 kan. Dan akhirnya di episode 5 dia leave the order, udah gitu dia balik lagi di episode 7 sampai dia muncul lagi di Rebels kan, jadi Fulcrum tuh. Dia bilang yang apa namanya dianya ngenolongin si Ezra sama kawan-kawannya Ghost Crew itu. Ya, tapi menurut gua Ahsoka Tano deserve role, huge role, karena menurut gua Ahsoka Tano itu adalah orang yang mungkin levelnya hampir mendekati Padme sama si Shmi kayak untuk si Anakin ya, untuk ngeliat karena dia tuh kayak orang yang dia sayang gitu selain istrinya kasarnya gitu, karena dia padawan, udah gitu dia yang gue ajarin semua trik-trik dan segala jurusnya gue gitu segala macam gitu. Jadi menurut gue sih recommended lah nonton si Star Wars Rebels plus bukunya Ahsoka, itu lumayan bagus menurut gue. Yang digadang-gadang Rosario Dawson ya. Rosario Dawson emang udah mirip banget sih. Gue dengar katanya dia kan belum mati kan, dia tuh sebenarnya salah satu yang lolos Order 66, terus dia juga belum mati di apa namanya di series prequel dan original, katanya dia bakal muncul di Mandalorian katanya, gue nggak tahu sih. Ya. Katanya sih gitu. Semoga. Di season 2. Tapi dari tadi nggak ada yang nggak kesebut nih satu tema percintaan antara Anakin dan Padme. Iya. Ini gue bilang kan bucin. Oh iya udah. Itu udah bilang. Apakah segampang itu kita mengabaikan mereka guling-guling di padang rumput? Gue sih itu masih belum termaafkan sih buat gue sih. Gue nonton lagi tuh ya. Tapi ya mungkin itu. Tapi ya enggak mas gue ya memang sih gue ngerti kenapa orang-orang benci banget sama prequel, mungkin karena itu kali Dir. Karena orang kayak apaan sih kok ada romance di Star Wars gitu kayaknya. Romance is fine. Cuman ini tuh another level of romance di film sci-fi gitu. Jadi nggak bisa gitu. Pakai showing off mola belah apel pakai The Force ya kan? Oh iya. Oh ada satu lagi waktu di Geonosis ada yang disun pipi ya. Begitu si siapa Anakin dapat ini monsternya, dia nge-ride monsternya ya, terus habis itu si Padme-nya loncat di belakang pakai cium pipi dulu. Iya emang nggak ya gitu deh, gue nggak pay attention. Lu pasti lihat malam ini nonton episode 2 nonton. Itu 2 ya? Ya itu 2 ya. Iya yang ini kan yang tanduk yang badak kan, yang badak. Iya, yang di arena itulah. Yang di arena. Bison apalah itulah. Ya duduk terus cium. Itu juga nggak jelas. Cium pipi, nggak jelas. Iya. Itu banget kayaknya. Untung nggak salim. Waduh. Tapi romansnya sih gue akuin ya karena balik lagi itu kan prequel memunculkan emosi. Kenapa akhirnya Anakin sampai sedesperate itu terlebih kan makin menjadi-jadi kan awalnya kan emaknya mati tuh sama Urogo itu tuh apa? Ya itu kekecewaan pertama tuh. Tusken Rider. Kekecewaan pertama kan itu. Kekecewaan pertamanya dia, terus menjadi-jadi juga ya yang makin menjadi-jadi ya karena dia melihat ini aja jatuh cinta sama si Padme dari awal, tapi baru bisa dapetinnya pas udah jadi Jedi, terus baru mimpi-mimpi kayak ketakutan dia mau mati apa-apa ya cukup wajar sih menurut gua, harus ada romance-nya itu karena selebihnya lagi nggak ada kan. Ya oke deh. Tapi adegan yang itu menurut gua emang ya mungkin ya udahlah diadain aja lah. Kalau yang cium doang gua agak bete sih. Harusnya langsung. Tapi mungkin kalau nggak gitu nggak akan ada merit kali. Jadi mungkin harus di build up gitu, harus di build up ceritanya lah. Tapi ntar lo kalau 4 itu kan berakhir happy ending ya? Ya. Semi happy ending lah. Semuanya kayak gitu. Semuanya ada party. Ya. Semuanya urutannya gitu kok. Satu happy, 2 itu bermasalah, 3 itu happy lagi. Coba aja lo lihat.
Iya. Jadi kayak ada scene ini ya. Yuk kita ke pantai gitu kan kalau di Warkop gitu kan. Iya. Nah, jadi yang 2 itu endingnya pas mau mulai Clone Wars ya, bener ya? Battle of Geonosis itu ya. Iya. Ingat. Yang udah mulai si itu kabur kan? Dooku kabur. Iya. Dooku kabur, Grievous ya. Awal-awal Clone Wars lah, awal-awal Clone Wars. Grievous tuh termasuk musuh yang susah dikalahkan loh. Betul, makanya dia tuh hebat karena dia selalu ketangkep dan akhirnya dia lolos juga di Clone Wars juga gitu, dia ketangkep udah gitu lolos lagi kayak gitu sampai terakhirnya di episode 3 kan dia mati kan. Iya. Gue mau nanya, bener. Star Wars Clone Wars yang animasi tapi bukan yang 3D, yang bikin Samurai Jack itu berarti masuk canon ya? Itu di cancel setahu gue San yang nggak 3D kan? Yang 3D. Yang bukan 3D kan? Soalnya kan di situ kan dilihatin kalau kenapa akhirnya si Grievous batuk-batuk. Maksudnya alasan kenapa Grievous batuk-batuk kan? Dia lagi lawan si siapa namanya? Samuel Jackson, Windu, terus si Windu. Si Grievous mau kabur, terus sama Windu di force di force si dadanya jadi ringsek gitu, jadinya dia batuk-batuk gitu si Grievousnya. Nah itu gara-gara itu di cancel soalnya kayaknya itu. Ya. Tapi bisa jadi canon, gue nggak yakin juga sih, soalnya yang sekarang kan udah 3D semua kan bentukannya. Makanya di situ diliatin, di situ kalau nonton di situ diliatin si Anakin akhirnya lepas Padawan. Ini Padawannya. Terus si Tripio dari metal biasa dicat sama emas gitu. Jadi chrome. Sama ini keren. Itu Asatz Ventress. Ya. Iya. Kalau emang nggak nyampe canon, gue susah melupakan sih sebenarnya. Oh, itu gue gara-gara main game. Itu gara-gara main game mobile Galaxy of Heroes, itu karakternya jadi banyak kan. Jadi itu makanya pas gua nggak ngikutin Rebel pun gua masih notice ada Ezra, ada Ghost, ada Ghost Protocol, ada Ghostnya juga termasuk teman-temannya kan. Ya dan banyak. Jadi gua lihat kayak gua masih tahu tokoh-tokohnya meskipun gua nggak begitu tahu ceritanya. Asap ada nggak gitu? Di Disney Plus ada nggak? Apa? Yang 2D? Nggak ada. Berarti nggak diakuin dong. Ya itu cuma di picisannya YouTube sih. Gue kalau nyari referensi itu biasanya nemu. Gue sempat beli ini soalnya sempat beli DVD-nya dulu zamannya itu. Si yang 2D itu, yang kartun, bukan yang 3D. Yang kartun. Nah anyway, sebenarnya prequel ini sebenarnya lebih menarik karena mungkin nggak hanya 3 film mereka yang jelasin lore-nya ya. Makanya dari seri, dari novel, terus dari game yang terakhir Fallen Order kan juga masuk ke prequel kan? Benar. Masih prequel. Itu pas Order 66 lagi Order 5 tahun setelah Order 66. Soalnya si jagoannya si Cal Kestis itu kan istilahnya awalnya dia Padawan kan, masih ada buntut. Udah gitu si Jaro Tapal si masternya dapat pesan yang sama dari belakang, terus akhirnya di mau ditembak terus sama dia dibunuh, udah gitu akhirnya dia let go si Padawannya, dia yang mati gitu kan. Terus udah gitu pas awal scene-nya sinematiknya scene-nya si Fallen Order, dia bilang it's been 4 years, no it's 5 years already, kata dia gitu kan. Jadi emang baru ingat ya 5 years dari terakhir dia ada di Brakai. Nah itu awalnya di situ. Ya, tapi bener San, gue setuju sih karena memang kalau kita lihat secara general tuh, misalnya kalau orang yang nggak terlalu sampai ngedetail ngulik gitu, ngelihat episode 1, 2, 3 itu emang banyak missing piecesnya. Jadi kenapa kalau kita ngomongin prequel itu bener-bener dibombardir sama segala macam media gitu kan, dari komik, udah gitu dari games, udah gitu dari animated series sama si movie-nya. Baru dari situ orang kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi baru ngerti ininya. Kalau cuman nonton si 1 2 3 movie-nya itu memang banyak yang miss-nya kalau menurut gue ya. Iya. Jadi ibaratnya gini, kalau sekarang ini orang nonton Star Wars 1 2 3 mungkin nggak make sense ya.
Benar. Iya, kayak kok jumping ya kayak gitu loh, kayak semacam itu loh, kayak gitu-gitu. Sementara buat gua 1 2 3 itu apa yang gue pelajarin untuk hidup asik. Ketika lo sudah menilai Darth Vader sedemikian rupa, sekarang lo tahu kenapa yang namanya sakit hati bisa bikin orang jahat gitu. Asik. Itu 1 2 3. Ya, sederhananya gitu kan, ya. Iya, sederhananya gitu. Yeah. Panjang juga investasinya, banyak juga ya. Banyak. Point of view berbeda. Oke deh kalau gitu, udah mau. Iya. Enggak, ini udah 50 menit juga kan. Udah lewat. Sekarang gue minta masing-masing meyakinkan yang lo nonton nih, kalau yang belum pengen nonton prequel, kenapa lo harus nonton prequel gitu deh. Dari yang pertama login lah, dari Andir dulu, Andir. Oke. Masih sih nanya sama si itu kemarin, siapa yang paling pintar soal Wikipedia? Dava. Karena Dava itu pintar banget Star Wars, dan dia adalah salah satu orang pertama yang gua tahu nonton dari 1 2 3. Tapi masih bisa enjoy. Bukan dari 456. Oke. Kenapa orang masih nonton 1 2 3? Menurut gua adalah ini akan menjadi memperdalam nikmatnya nonton Star Wars 456 789. Sesimpel itu. Tapi buat gua sendiri, gua tidak akan pernah menyarankan orang nonton dari 1 2 3. Oke. Setuju. Kalau gua gitu. Kalau gua kan banyak orang yang obses terhadap Darth Vader kan, gitu kan. Maksudnya dia tahu bahwa Star Wars equal Darth Vader lah, kasarnya gitu kan. Itu kan biasanya orang lihat. Nah, prequel itu adalah cerita kenapa nih si makhluk Darth Vader nih ada gitu. Nah, itu sih menurut gue. Jadi kan jadi itu yang ngejelasin kenapa lu harus nonton prequel, untuk menjelaskan Anakin itu siapa dan Darth Vader itu apa gitu kan. Itu sih. Simple itu. Kalau gue karena lebih berwarna, karena menarik, banyak tentang Jedi-nya, dan yang pasti sih ya sesuai nomor aja dulu juga nggak apa-apa sih, 1 2 3 4 5 6 nggak masalah. Gue akuin pasti lu akan tetap suka, meski kalau lu sama sekali nggak ngerti itu nggak masalah menurut gue. Oke. Iya. Enggak, tapi kalau ngomongin secara kualitas keseluruhan nilai, mungkin lo bisa atur dari 1 sampai 9, enggak apa-apa. Ya pokoknya sih kalau itu sesuai tangga kayak kesampingkan dari segi animasi atau teknologi. Kalau kronik sesuai dengan waktunya episode 1 sampai 9, 1 2 3 ya nggak masalah juga sih. Masih enak kok. Iya. Oke. Thank you lo udah ngobrol-ngobrol. Lu belum bilang. Kenapa? Gue hampir sama kayak Maul, karena gue sangat awal suka Star Wars tuh sangat terkesima dengan Darth Vader gitu. Ada orang yang segini jahatnya, segini powerful. Terus kostumnya anehnya gitu. Kostumnya aneh. Karena kelihatan Shogun ya? Iya kayak gitu. Gitu. Terus ini siapa di balik topeng ini kan gue 45 kan gue cuma nonton di terakhir 6 dia buka udah tua gitu. Masa muda sih gimana, kenapa dia sampai begini gitu. Akhirnya kan 1 2 3 diliatin gitu karena dia mencari orang bapak tadi. Performance Darth Vader paling bagus padahal di Rogue One ya. Waduh, keren banget. Itu intimidating banget, men. Itu intimidating banget sih. Itu gua akuin banget sih, anjing bisa kayak gitu. Prime. Gua gitu kayak wah cing gitu kayak sampai gitu loh nontonnya. Di bioskop tepuk tangan itu. Nah, itu ibarat Podracer di itu episode 1. Itu gue aja sampai kepikiran menganggap 456 kalau memang suatu saat ada kepikiran ber-30 tahun lagi untuk bikin remaster remake lagi gitu, ya mungkin nggak apa-apa lah dengan adegan-adegannya, mungkin ditambah adegan Darth Vader ngamuk-ngamuk gitu, tebas swing Jedi, swing saber gitu. Iya. Darth Vader one gitu ya. Mereka Vader keluar dari bakal tank aja itu udah kayak yang pesuruhnya datang kan, terus keluar dari bak tateng, terus bak tatengnya surut gitu kan.
Itu udah. Iya, serem sih. Oke deh kalau gitu. Ya. Di Fallen Order juga kayak gitu, serem juga dia. Kayak Darth Vader anjing serem banget kayak gitu. Gue jadi pengen main abis ini deh. Gue juga lagi main Fallen Order, jadi belum selesai. Mudah-mudahan gue baru lawan Second Sister pertama itu. Gue lagi lawan Second Sister yang kedua, nggak bisa melulu, akhirnya capek, akhirnya gue hapus. Nah abis itu dia muncul. Sorry nih, spoiler. Ya, nggak apa-apa, udah lihat juga gue akhirnya. Iya. Turunin levelnya aja, Dir. Story mode. Ngapain sih? Bener. Turunin story mode aja. Emang gue juga main God of War juga gitu. Iya, oke, gue turunin. Oke deh kalau gitu. Thank you, Dir. Mau. Oke. Gua tutup dengan lightsaber gue lah. Gue punya 2. Gua tutup pakai aduh mana nih? Gua tutup pakai Thank you. Oke, bye. Thank you, Im. Benson, Dir. Thank you, Sanjay. Aman kan? Thank you guys. Aman.